Kurangi 3. Tadi berapa? 16. Kurangi berapa tadi? 3 berapa? Berapa? Tadi berapa? Kurangi 3 berapa? 16 apa? 16 apa 16? Sip. Keren. Manajer berdiri semua. Yang merasa dirinya manajer berdiri semua. Manajer, kepala sekolah, kepala-kepala. Jawara-jawara di masing-masing kamar. Yang lain, ini contoh. Ini pemimpin antum, kita tes. Pemimpin ilmunya lebih tinggi daripada anak buahnya. Yang merasa dirinya manajer, kepala, atau apalah terserah istilahnya. Coba posisinya berdiri sejajar. Yang itu belakang maju. Maju yang 4 orang. Kok sepi ya? Iyalah, hari Selasa itu menyeramkan. Iya, takut ada Selasanya. Tidak ada halakoh yang menyeramkan kecuali hari Selasa. Jangan terlalu dekat ke belakang, biar mudah nunjuknya maksudnya. Mereka ke belakang. Dah, siap. Keep silent please. Yuk, 12. Stop, 15. 12 tambah 3. Ini tangan saya kemana nih? Yuk. Tambah 4. Oke, Pak Dokter. Tadi apa tadi? Wanunu. Tambah 4. Tambah 3. Liwanunu tambah 2. Pemanjir. Tambah 4. Wanunu tambah 3. Aduh, ini udah. Terus. Terus. Falfa ma'atrofi Sabaya musrifah. Mantap. Duduk semua. Kak Ikhwan duduk. Terselamatkan. Antum berterima kasih pada Bang, siapa namanya? Bang Eka. Karena beliau jasanya besar sekali pagi hari ini. Kalau enggak berdiri semua 1 jam. Yuk, mulai. Yang belakang 17. Siapa lagi? 17. Mundur 4. Tambah 5. Kurangi 7. Tambah 3. Kurangi 3. Ulang apa ini?
18. Sebentar, sebelahnya. Udah. 18, 17. Ntar, 2 orang lagi. 18. Kurangi 7. Berapa? 18 kurangi 7 berapa? 11 apa 11? Duduk. Sebelum masuk ke sifat, akhwat, cepetan ya. Ntar. Ini kelihatan nih. Akhwat, sebutkan baitnya 3 detik. 3 detik. Akhwat, siap-siap. Tahtu ja'alu. Ikhwan, 3 detik. Intinya fokus. Ikhwan, 3 detik. Li dhahrin adkhalu. Sebutkan baitnya. Nomor baitnya, nomor bait. Yuk, akhwat. 1, 2, 3. Wal qafu. Keren. Jangan kalah ya. 100 kosong. Siap. Ikhwan, fokus. Al musyrifah. Udah jangan jawab. 1 sama. Ikhwan, siap-siap. Min huwa min. 17. Ikhwan sebutkan. Ikhwan sebutkan. Ikhwan sebutkan. Ikhwan kesini, mata ke situ. Salah. Ya, antum yang salah. Kita gak pernah salah. Oke, siap. Akhwat. Siap-siap akhwat. Yumnaha. Keren. 2-1. Ikhwan. Lil ulia. Dah, selesai, lambat. 2-1. Pertanyaan 3 lagi. 2-1, 3 lagi. Wal qafu. Mantap. 3-1. 2 lagi. Siap-siap. Lajunya. Hamzun ha'u. Mantap. 3-2. 1 lagi. Hah? 3-2. Iya, 1 lagi. Rebutan. Angkat tangan. Enggak, jangan bersuara, angkat tangan. Walaupun bersuara, batal soalnya. Fokus. 2 detik. Angkat tangan. Wamin. 17. Ya. Berapa? 17. Sip, keren. Mantap. Keren. Insyaallah. Salah. Berapa Wamin? 16. Wamin. Apa 17? Sip, keren. 3-3. Soal rebutan 2 detik. Oh, ini susah nih, asik. Ya. Berapa? 13. 4-3. Antum kalah. Mantap. Ikhwani, Masya Allah.
Mantap. Iyalah, ada Akademi Jazari di sini. Iya, penyelamat. Ya. Alhamdulillah. Sip. Nanti minggu depan makhraj 2 detik. Hari ini 3 detik. Minggu depan semakin keren antum jadi 2 detik saja cukup. Tek tek sebutkan, tek tek sebutkan, tek tek sebutkan, tok tok sebutkan, tok tok sebutkan, kayak gitu. Sip. Ini antum masih banyak tuh, lihat tuh, 77 sampai berapa sih? Nah, ini yang terakhir nih. Kan keren kan? Sebutkan bayar 28 tambah 70 kurangi 60 kurangi 18. Kan keren kayak gitu. Contoh kayak gini. Kalau sudah apa nih? Sip. Tuh, apa nih? Nih. Fatiri mundur 21. Nah, rasakan nikmatnya tuh. Fatiri mundur 21. Apa 21? Apa 98 kurang 21 berapa? 77. Apa coba dari 77? Mana Akademi Jazari? Angkat tangan, Akademi Jazari. 1, 2, 3. Abjad, 77 apa? Ingat, 69 sampai 72 itu bab mad. 73 sampai 78 itu bab waqaf wal tidak. Berarti 77 adalah wa ghairu, itu 78 ris. 77 wa ghairu matama ya. Qabihun walahu yuqafu muttarran wa yubda qablahu. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Antum ada Abjan sama Novi di sini. Di sini ada Bang Jimmy, ada Haris. Sip. Dah. Itu hanya sekilas info saja. Hari ini kita akan masuk ke bab sifat. Apa bedanya makhraj sama dengan sifat? Kalau makhraj itu adalah membicarakan dari mana huruf itu keluar. Anak ulang sekali lagi. Kalau makhraj itu membicarakan dari mana suara bunyi huruf itu keluar. Sementara kalau sifat itu adalah bagaimana bunyi itu muncul keluar. Itulah sifat. Nah, setiap huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 itu mempunyai 2 ciri khas. 1 makhraj, 2 sifat. Yang ketiga ada namanya tafhim tarkik, tapi nanti. Makhraj sudah. Sekarang kita menggarap yang sifat, yang nomor 2. Sifat itu berarti menggambarkan ciri khas, karakteristik huruf tersebut ketika sedang diucapkan atau dilafalkan atau dilafazkan. Nah, dalam ilmu tajwid, antum lihat petanya di sini. Ini sifat. Sifat huruf dibagi 2. Ada yang namanya sifat lazimah, sifat aridah. Apa itu sifat lazimah? Bukunya sudah ada belum di MTS? Di MTS sudah ada kan? Belum datang ya? Oh iya, nggak apa-apa. Insyaallah. Sifat lazimah artinya sifat yang pasti menyertai huruf yang dimaksud. Artinya sifat ini selalu ada, mustahil dia tidak ada. Selalu ada, wajib ada, rukun. Jadi keberadaan sifat lazimah itu menjadikan rukun dalam sebuah huruf. Kalau huruf tersebut tidak memiliki sifat yang dimaksud, itu bukan huruf namanya. Berarti sesuatu yang lain. Sementara sifat aridah ini tidak pasti. Kadang dia ada, kadang dia tidak ada menyertai huruf tersebut. Nah, kita pelan-pelan pahami dulu nih. Jadi sifat dibagi 2. Pertama sifat apa namanya? Lazimah. Sifat yang bagaimana lazimah itu? Selalu ada, pasti ada. Kalau aridah bisa ada, bisa tidak ada, alias kadang-kadang. Pengucapannya tidak jelas, tergantung huruf yang dimaksud. Nah,
Lihat sini dulu, jangan lihat buku supaya paham. Sifat lazimah dibagi dua. Ada yang memiliki pasangan, ada yang masih single fighter alias sendirian. Ya, sampai tahun 2020 saat ini sendirian, gak punya lawan ya. Nah, sifat yang lazimah yang memiliki lawan itu dibagi beberapa tempat. Pertama, urutannya adalah nafas dulu. Apa namanya? Nafas dulu. Nafas. Nafas. Kalau bagi dua nafas. Nafas. Kalau nafasnya mengalir, itu namanya hamas. Hamas. Lawannya hamas berarti tidak mengalir nafasnya. Berarti kalau dicontohkan seperti ini. Di antara 4 spidol ini yang berisi mana coba? Saya aja nggak tahu mana. Kalau ada berarti lazimah. Lazimah yang ini. Nah, kalau hamas, nafasnya mengalir, kita kasih tanda seperti ini. Kayak gitu. Lawannya hamas berarti tidak mengalir nafasnya. Artinya tertahan si nafas itu. Namanya adalah jahar. Yang belakang kelihatan nggak? Yang belakang? Nggak, bagus. Ya. Apa namanya? Bagus. Saya mencari apa? Mencari penghapus. Ini apa ya nih? Masa pakai ini sih? Kacamata ini. Pak Ketua kelas, ada penghapus Pak Ketua kelas? Alhamdulillah. Makasih tahu. Gak kelihatan ya yang belakang? Saya perbesar tulisannya ya. Mudah-mudahan nampak. Ini namanya hamas. Kelihatan? Sedikit. Hamas artinya mengalir nafasnya. Lawannya hamas adalah jahar. Napas nih, jangan kebalik-balik. Ini napas. Ustaz, apaan ini? Nanti, ini masih pembukaan, belum. Yang kedua, ngomongin suara. Suara. Kalau suaranya mengalir 100% alias tidak tertahan, itu namanya adalah rokhawah. Sementara kalau dia tertahan atau lawan daripada rokhawah adalah syiddah. Jadi ingat patokannya dari atas. Nafas, suara. Nomor 1 apa tadi? Nomor 1? Nafas. Nomor 2? Suara. Nafas kalau mengalir namanya apa? Kalau tertahan namanya apa? Kalau suaranya mengalir namanya apa? Kalau tertahan? Sekarang masih ada. Bentar lagi saya hapus. Jangan kebalik-balik. Suara tertahan apa namanya? Rokhawah apa syiddah? Syiddah apa rokhawah? Syiddah. Keren. Jangan kebalik-balik. Oke. Berikutnya adalah tinggi rendah. Belum. Di antara sifat rokhawah sama syiddah itu ada sifat yang namanya plastik. Itu plastik. Itu plastik, betul saya nggak bohong. Ya. Rokhawah itu 100% mengalir suaranya. Syiddah itu 100% mati suaranya. Yang ini mengalir, ini
mati. Ini mengalir, ini mati. Tapi ada suaranya yang tidak 100% mengalir, juga tidak 100% mati. Itulah sifat di antara rokhawah dan syiddah. Namanya sifat tawassut. Tawassut itu la yahya wa la yamut. Hidup segan, mati tak mau. 100% tidak mengalir, 100% juga tidak mati. Jadi dia masih ada. Berapa persen besar keberadaan dia? Ya segitu. Berapa? Segitu. Berapa persen? Ya segitu. Segitunya berapa? Ya segitu. Tidak bisa dipersenkan. Kalaulah ini 49%, ini 49%, berapa di sini? Berapa di sini? Berapa di sini? Segitu. Ih, geram saya. Ya tinggal 2%. Berapa? Segitu. Antum. Ya, betul segitu. Nafas, suara. Sekarang sifat nomor 3 ngomongin perihal lidah. Lidah itu dibagi 3. Ada lidah ketika dia naik ke atas, ada lidah ketika dia naik turun. Ketika lidah naik ke atas, itu berarti nempel atau bisa jadi mendekati langit-langit mulut kita bagian atas. Nah, sifat yang ketiga, jadi lidah. Apa namanya? Lidah dibagi 2. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau si lidah itu tinggi, itu namanya isti'la. Kalau rendah, berarti dia istifal. Nah, itu dulu. Kapan lidah itu tinggi? Ini lidah. Ini lidah bagian pangkal, lidah bagian tengah, lidah bagian ujung. Ingat nih, pangkal, tengah, ujung. Sini. Ini sisi atau tepi lidah. Sini nih. Ya. Jadi ular nanti. Ini sambil ngajar guru terus. Ya Allah. Saya ulang ya. Ini bagian apa namanya? Ini bagian? Bagian? Sip. Kapan Kapan isti'la itu? Isti'la itu adalah ketika dia tinggi. Yang mana tingginya? Bentar. Kalau si pangkal sampai tengah itu naik ke atas kayak gini, itu namanya isti'la. Ya. Nih, kalau pangkal sampai tengah terangkat naik ke atas ke mulut langit-langit, itu namanya isti'la. Kalau yang pangkal sampai ke ujung naik ke atas kayak gini nih, sementara ininya bawahnya bagian pangkalnya rendah, itu namanya isti'la. Ya. Kalau pangkal, tengah, ujung, rendah ke bawah, itu namanya istifal. Kalau pangkal, tengah, ujung, semua sisi bahkan naik ke atas, itu namanya iltibaqun. Sifat yang keempat, berarti masih lidah juga sifat yang keempat itu. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Lidah itu ketika dia tertutup, kenapa tertutup? Sebab si lidah ini
lihat sini. Pasti bentuknya huruf shod itu. Lidah itu kalau dia naik ke atas, semua naik ke atas nih. Itu rongga mulut kita seolah-olah tertutup oleh lidah kita yang naik ke atas. Ketika rongga tertutup itulah yang disebut dengan istilah itbaqun. Apa namanya? Itbaq. Lawan daripada itbaq adalah terbuka. Dalam istilah tajwid, terbukanya rongga aula tengah lidah disebut dengan infitah. Apa namanya? Infitah. 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 1, 2, 3. Infitah. 1, 2, 3. Hams. 1, 2, 3. Hams. Pakai H pangkal. 1, 2, 3. Hams. 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 Hamsun. 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 Bukan hamsun, hamsun, hamsun. 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 Sip, yang kedua? Jahrun. Jahrun. Hamsun. Hamsun. Disingkat menjadi hames. Hames. 1, 2, 3. Jahrun. 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 H pangkal. H pangkal. Jahrun. Disingkat menjadi jahr. Keren antum. Masya Allah, 52. Ih, keren banget. Jangan sombong, jangan sombong. Siapa yang sombong? Low profile. Ya. Yang kedua, suara rokhawatun. 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 Disingkat menjadi rokhawah. 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 H pangkal. Rokhawah. Rokhawah. Sip. Syiddatun. Syiddatun. Syiddah. Syiddah. Ulang. Syiddah. Keren. Isti'la'un. Isti'la'un. Isti'la. Isti'la. Istifalun. Istifalun. Istifal. Istifal. Itu gitu tulisannya. Oke, berikutnya. Lidah 1 nafas, 2 3 4 Kalau terbuka apa namanya? Kalau tinggi apa namanya? Kalau rendah apa namanya? Oh, kalau tinggi apa namanya? Kalau mengalir nafasnya? Tidak mengalir suaranya? Jangan tidak. Saya tahu tuh, lihat buku, ya, tahu triknya. Pura-pura gini. Tidak. Berat tahu. Udahlah. Segala kecurangan insya Allah saya tahu. Karena dulu pernah melakukan. Enggak. Lihat sini, lihat mata saya semuanya. Ntar anak hapus satu lagi. Mengalir suaranya. Mengalir nafasnya. Turun lidahnya. Tertutup ruang tengah lidahnya. Naik lidahnya. Tidak mengalir nafasnya. Lihat sini. Mengalir nafasnya. Tinggi lidahnya. Tertutup ruang tengah lidah. Mati suaranya. Ini saya di sini, apa di situ? Sidang. Saya di
di situ. Ada di situ itu. Mati suaranya. Sidang. Keren. Mantap, keras suaranya. Karena pergerakan matanya cepat sekali. Antum. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, sifat yang nomor 5 adalah jauh dekat, atau terserah sih, jauh atau dekat. Kalau jauh namanya ismat, kalau dekat namanya idlaq. Kalau jauh apa namanya? Ismat. Apa namanya? Ismat. Kalau dekat apa namanya? Idlaq. Sip. Hafalin 30 detik. Oke. Angka 12 saya hapus. Alhamdulillah. Yuk, tutup bukunya. Sudah, antum insyaallah bisa. Insyaallah. Tutup. Pak Ketua Kelas, tolong ditutup bukunya. Pak Manajer, Bu Manajer, tolong tutup. Siap ya? Siap, dah. Yang belakang, mohon lihat wajah hamba Allah yang mudah-mudahan Allah jaga dari segala perbuatan dosa ini. Dah. Sudah dekat di Zoom lagi. Antum. Oke, siap-siap. Yang belakang. Itu 2 orang belakang. Kelihatan? Gak kelihatan ya? Tapi saya lihat loh. Gak kelihatan? Saya melihat. Ini pasti BMI Kuburaya nih. Ketebak sama saya. Ngapain gini-gini coba? Nggak ada fungsinya. Gini-gini. Itu sebenarnya kalau ada orang depan publik lagi gini-gini, dia sedang mikir sebenarnya. Nah ya apa ya gitu tuh. Yuk mulai, siap-siap. Akhir dulu, siap-siap. Salah. Tadi berapa? 43. Baik. Mengalir suaranya. Fokus. Mengalir suaranya. Rohullah. Saya sebagai laki-laki merasa bahagia di menang. Siap. 43. Sip. Mati suaranya. Keren. 53. Tertinggal Jawa tuh. 2 detik. Hanya 1 detik. 1 detik. Pas terakhir langsung gitu. 1 detik. 1 detik. Mikirnya 1 detik. Antum grade 2, orang-orang terbaik di pondok ini. Jangan sombong. Stop. Astagfirullah. 1 detik. Mati suaranya. Cepat. Mati suaranya. Tidak, gitu loh, cepat.
Apa Ikhwan? Tertutup. Nah gitu dong. Keren tuh asli. Siap. Tinggi. Istimat. Istimat. Ya Allah. Tinggi. Istimat. Antum nggak kompak antum nih. Ya Allah. Kok istimat? Dia bingung istilah apa ismat nih. Antum pulang cepat. Siap, Ikhwan. Jauh. Lambat. Tuh, iya, salah. Ingat. Jauh. Salah, cepat. Dekat. Yang itu idrak, ini ismat. Oke, siap-siap. Terakhir. Tinggi lidahnya. Tertutup lidahnya. Suaranya tertahan. Napasnya tertahan. Napasnya mengalir. Suaranya mengalir. Pertengahan. Rendah lidahnya. Tinggi lidahnya. Jauh. Dekat. Keren. Masuk ya ke berikutnya. Ini kenapa ya? Sifat berikutnya. Yang ini. Yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan kata. Ada namanya sofir, berdesis. Qalqalah, antum udah tahu pasti, memantul. Kemudian ada lin, lembut dalam pengucapan. Inhiraf, penyimpangan makhraj. Takrir, bergetar. Tafasyi, udaranya menyebar. Istitalah, memanjang makhrajnya. Itu sifat lazimah yang single fighter alias sendirian. Sementara sifat aidah, ini dia, ada harokat, sukun, sakta, idhar, idgham, iqlab, ikhfa, tafkhim, ta'qiq, mad sama qasr. Dah, ini sifatnya. Dah, baru sekarang ngomongin matanya. Nih, antum yang bahasa Indonesia aja dah, gak apa-apa. Bukan yang ini, yang ada artinya. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Kelihatan? So, sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wabdiddakul. 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 Sifatuha jahrun, sifat-sifat huruf hijaiyah. Yang pertama jahrun, tertahan. Nafasnya. Warikhun, apa rikhun? Apa mengalir. Suaranya. Mustafilun, istifal, apa istifal? Rendah lidahnya. Munfatihun, infitah, terbuka. Aula, tengah lidah. Musmatatun, ismat, apa ismat? Jauh dari tempat keluar. Wadidda, dan lawan-lawannya. Kul, katakanlah. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat.
Yang keras suaranya. Oke. Mahmusuha sifat-sifat hamas huruf hijaiyah itu fahasahu ada huruf fa, ha, sa, ha, syakhsun huruf sin, kho, sod, sakat, sin, kaf, ta. Jadi huruf hijaiyah yang nafasnya mengalir itu ada berapa? Ada 10 terkumpul dalam fahasahu syakhsun sakat. Jadi kalau saya tanya, Sif, huruf fa sifatnya apa? Hamas dalil. Langsung mahmusuha fahasahu syakhsun sakat. Makanya wajib dihafal. Kalau tidak dihafal ketika ujian, makhraj huruf qaf di mana? Qaf itu adalah di lidah bagian tangan naik ke atas, keren. Apa dalilnya? Nggak tahu, 0 dalilnya. Tanpa dalil itu 0 nilainya. Syadiduha lafdhu ajid kopin bakat. Mahmusuha itu lawannya apa? Lawannya jahar nih di sini. Ini jahar nih. Tidak mengalir. Tidak mengalir suara. Tidak mengalir nafasnya. Jahar tidak mengalir nafasnya. Kalau mengalir nafasnya apa namanya? Hamas. Jadi kalau ditanya sebutkan huruf yang memiliki sifat jahar, apa? Gimana bacanya? Berarti lawan daripada huruf sifat hamas. Kalau begitu apa saja jahar tuh? Selain fahasahu syakhsun sakat. Sebutkan pertama apa? Alif. Kedua ba, jim. Alif, ba, jim. Terus nah dulu dal, zal, ro, zai, dod, po, zo, ain. Tar. Oh ya, ain, roin, kof, sebentar, tuh kan mati aja. Tuh takut dia, dia keras bilangnya. Ada nggak mim sini mim? Berarti masuk nggak? Mim, terus lam, nun, wow, ya. Ada berapa tuh? Ya segitu pokoknya. Berapa? Segitu. Awas di pas ujian. Berapa huruf yang sifat huruf jahar? Segitu. Nih, dicubit nanti nih. Ya. Syadiduha syiddah. Huruf yang mati suaranya lafzu terkumpul dalam lafaz ajid kopin bakat. Hamzah, jim, dal, kof, to, ba, kaf, ta. Disingkat menjadi ajid kopin bakat. Huruf syiddah sebutkan 1, 2, 3. Pertama 1. Jadi ada berapa huruf yang sebentar. Jadi ada berapa huruf yang suaranya tidak mengalir? Ada 8. Dalam lafaz apa namanya? Ajid, kopin, bakat. Apa lawannya syiddah? Rokhwa. Ada berapa huruf rokhwanya? Ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Tinggal dihitung aja. 29 dikurangi 8. Berapa huruf? 21. Bentar dulu. Di antara sifat syiddah dan roh, kok jadi kecil begini? Syiddah, besar lagi. Syiddah dan sifat rokhwah ada namanya tawasud.
tidak mati 100%, tidak hidup 100%. Hurufnya ada lin Umar. Ini dia nih. Salah, sorry. Mana sih? Ini. Wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar wa sab'u ulwin khussa dawtin kidh hasar. 1, 2, 3. Wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar wa sab'u ulwin khussa dawtin kidh hasar. Lihat sini. Lin Umar. Umar. Bukan Umar. Ulang 2 kali. 1, 2, 3. Wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar wa sab'u ulwin khussa dawtin kidh hasar. Kidh hasar. Sor. Sin. Wa baina, dan di antara sifat rokhawah dan sifat syiddah. Rokhawah adalah mengalir suaranya, syiddah tidak mengalir suaranya. Itu ada huruf di tengah-tengah sini, namanya tawassut. Hurufnya apa saja? Lam, nun, ain, mim, ra. Ini huruf tawassut. Tawassut artinya tidak 100% mati suaranya, tidak 100% mengalir suaranya, dia di tengah-tengah. Wasab'ul ulwin, ada 7 huruf yang tinggi lidahnya. Khussa dawtin kidh. Pertama huruf kha, huruf sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Inilah disebut dengan sifat huruf isti'la. Ada berapa huruf disebut isti'la? 7. Sebutkan. Nah, pelan-pelan. Pahami betul-betul. Karena kalau ingin membaca Quran secara fasih, kuasai 3. Makhraj, sifat, tafhim, tarkik. Ini dasar banget. Kalau antum ingin baca fasih, benar-benar fasih, bacaannya seperti bacaan malaikat Jibril yang pernah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, minimal kuasai 3 ini, minimal sekali. Sebenarnya banyak yang lain nih, banyak sekali. Ada 6 kalau nggak salah. Tapi minimal 3 kuasa ini. Ini dasar. Harus tahu makhrajnya, tahu sifatnya, dan tahu kapan dia tafhim tebal, kapan dia tarkik, kapan dia tipis. Seperti itu. Ini kunci dasar untuk menguasai bacaan kita tuh benar-benar tepat. Ada hamas. Tepat kan tak sungguh. Nggak nyambung, belum nyampe ilmunya. Ya, nanti suatu saat akan paham. Wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful muzlaqah. 1, 2, 3. Wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful muzlaqah. Barusan disampaikan kan? Baru sekali. Kelemahan antum tuh, antum tidak tahu mana yang tebal, mana yang tipis. Itu kelemahan antum. Semua kelemahan antum yang jalan rata-rata kayak gitu. Mana tebal, mana tipis. Mutabaqah. Sudah jelas toh itu tebal. Dia isti'la, dia itbaq. Mutabaqah. Antum mutabaqah. Wasadu dadan ta'u dha'un za'un mutabaqah ini kan tipis muta itu. Seharusnya mutabaqah digabung menjadi mutabaqah. Nah, ini proses kita mengetahui mana tebal, mana tipis. Makanya ini kunci. Nah, beneran, kalau ingin bacaan antum fasih, kuasai 3. Pertama makhraj, kedua sifat, ketiga tebal dan tipis. Dah, wah menguasai itu kasih keren. Nggak ada lagi sekarang. Nanti nggak ada lagi kok yang baca wan najiati ghorqa, wan naziati. Oh gitu San, ghanya
Kan ghain itu punya sifat. Apa sifatnya? Sifatnya adalah rokhwa. Apa rokhwa? Mengalir suaranya. Wan nazi'ati ghurqa ghur. Tidak ada yang baca ghurqa. Nggak ada lagi. Wal asr. Wal asr. Mari kita baca surat Wal Asr sama-sama. 1, 2, 3. Wal asr. Wal asr. Padahal satu isti'ala dan juga itbaq. Kalau itu takhim mutlak. Kalau tahu pasti dia baca wal asr, wal fajr. Nggak mungkin baca. Kalau yang udah menguasai nggak mungkin dia baca wal fajr, walayalin ashr, wasyafa'i wal watr. Nggak ada gitu. Anda harus tahu roh itu kapan dia tipis, kapan dia tebal. Apa yang menyebabkan roh jadi tebal? Harus hafal memang. Makanya dia akan mengajar itu wajib hafal, hafal teori, hafal rumusnya. Misalkan gini, roh dibaca tebal, sebutkan 1 doma, sukun doma, sukun doma, sukun wawu sukun doma. Sip, dalil 1 roh tek. Itu wajib hafal. Kalau nggak gitu nggak akan bisa. Nah minimal antum tahu inilah dasar dulu. Sip, balik ke ini, ke apa namanya? Ke ini Pak Priyo. Cepat sekali antum. Nih, udah ya ini, udah ya. Sofiruha, ini sudah. Wasadu dodun, dan huruf sod, huruf dod, huruf to, huruf dod itu mutbaqoh. Itbaq, tertutup, berat. Ini 4 huruf yang paling berat di alam semesta. Saya mau nanya, di antara huruf sod, akal Jazari, diam, jangan dijawab. Sod, dod, to, do, yang paling berat huruf apa? Huruf? Sebentar, akhwat huruf apa? Do. Ini apa? Sip. Keren, mantap, betul. Betul? Salahnya. Ya. Apa yang paling berat? Don, dicoret. Tinggal 3, sod, to, do. Mana yang paling berat? Huruf sod. Yang paling berat bagi mereka yang mengatakan salah. Tinggal 2, coret. To apa do? Do. Sepakat dalam kesalahan. Nanya 3 kali, gak bener. Salah. Ya tinggal ini satu lagi nih, apa nih? To, huruf yang paling berat dalam kaidah tajwid itu huruf to. Berat sekali dia, susah diucapkan. Dari mana? Nanti di pembahasan akan keluar jawabannya. Nanya 3 kali salah terus. Nanya 3 kali salah semua. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini mutbaqoh. Jadi sifat yang huruf itbaqoh ada 4, sod, do, to, do. Wa farra min lubbil huruful muzlaqah. Wa farra min lub. Dan huruf fa, huruf ro, mim, nun, lam, ba. Ada berapa? 6. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Ada 6. Itu muzlaqah alias izlaq. Mudah diucapkan, dekat dengan tempat keluar. Safiruha, dan huruf yang memiliki sifat desis. 1 sod, 2 zai, 3 sin. Qalqalatun kutbu jadin. Huruf qalqalah qaf, qaf, ba, jim, dal. Walinu, dan huruf-huruf yang memiliki sifat lin itu adalah wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma walin hirafu suhiha. 1, 2, 3. Wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma walin hirafu suhiha. Huruf sifat lin adalah setiap huruf wawu dan huruf ya sukkina ketika dia sukun, wan fataha qablahuma sebelumnya ada harokat fathah, wawu sukun, ya sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Itulah sifat huruf lin.
fil lami warra wa fil lami warra wal inhirafu, dan sifat inhiraf menyimpang, suhiha dibenarkan, dibolehkan, itu hanya ada dalam dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf ra. Wal inhirafu suhiha fil lami warra, dan penyimpangan itu suhiha dibenarkan fil lami di huruf lam dan huruf ra. Wa bi takririn ju'il, dan sifat huruf takrir bergetar itu adalah huruf ra. Yang terakhir walitafasisinu, sifat tafasi, udaranya menyebar, berhamburan, itu huruf shin. Shin. Apa hubungannya shin dengan bibir itu? Shin. A'udzu billahi minasy syaithan. Shin. Shin. Bisa nggak sih bibir aku nggak gerak tuh? Kayak gelombang ini. Coba. Shin. Syaitan. Sa. Euy, dibilang sa. Ini jangan gini. Gini. Sa. Si. Su. Sasi. Sasa. Sasi. Sasu. Mau kemana? Mau ke sungai Jawi. Nanti akan ketemu di huruf sil. Ya, terakhir bodanistatil, huruf dod itu istitolah. Istitolah artinya memanjang, membentang makhrajnya. Ini terjemahannya. Nanti insya Allah minggu depan sebenarnya kalau ngikuti teorinya ada dua lagi, di bab tafhim tarkib sama di bab roh. Tapi kondisi nanti. Pokoknya hafalin sifat ini, makhraj sama sifat. Enak Makhraj berapa? Makhraj mulainya berapa? 9 sampai 19. Berapa nih? Berapa? Nggak dari 10. Ini berapa? Sifat? Sampai? Asli nih. Berapa nih? Hafalkan. Nanti minggu depan 11, maju 10, kurangi 8, tambah 3, 1 detik minggu depan. Sutak. Selesai. Tambah 2, tambah 3, tambah 8, maju 4, kayak gitu. Berarti ya Mas, itu sudah betul-betul mungkin. Ya, jangan lupa minggu depan pada HRD tolong diingatkan, dihafalkan, setorkan pada sudah. Yang makhraj sudah store semua kan? Sudah belum? Yang apa sudah belum? Apa? Alhamdulillah sudah. Yang apa sudah belum? Sudah belum? Sudah. Oke, insyaallah nanti lanjut minggu depan kita masuk ke hafalan bab sifat. Mudah-mudahan kalau kondusif, anak anggap sudah layak untuk masuk ke praktek, kita ke praktek. Kenapa sih gak mau langsung masuk ke praktek? Anak khawatir, dengan antum khawatir langsung ke praktek, nanti ketika ditanya dalilnya mana, nggak tahu. Itu parah sekali. Parah sekali. Ya, insya Allah nanti kita sambung minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beraktivitas.